Dan ini dia ukurannya kalau dibandingin sama manusia di zaman sekarang. Aduh. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Oke, segmen di luar laut kali ini bakalan bikin kita semua ternganga guys. Emangnya kenapa tuh Mar? Ya, soalnya hari ini kita bakalan bahas tentang ular purba yang disebut paling besar sepanjang masa dan belum ada yang ngalahin sampai detik ini. Apalagi tuh kalau bukan Titanoboa. Kira-kira segede apa sih dia? Dan kenapa bisa segede itu? Ya udah tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Titanoboa. Siapa sangka ular yang satu ini disebut kerabatnya anaconda dan juga boa modern guys. Cuma hidupnya tuh udah lama banget. Pas zaman Paleosin 66 sampai 56 juta tahun yang lalu. Ih, zaman Paleosin apaan tuh Mar? Simpelnya gini guys, bumi kita tuh kan udah tua banget ya, umurnya miliaran tahun. Dari sepuh lah pokoknya. Nah, Paleosin ini adalah salah satu periode bumi jutaan tahun yang lalu. Intinya masa ini terjadi setelah kepunahan massal dinosaurus. Sekarang udah tahu nih Paleosin, kita lanjut lagi ke Titanoboa. BTW guys, si Titanoboa ini baru diidentifikasi tahun 2009 loh. Setelah 5 tahun, fosilnya ditemuin di tambang batu bara Cerrejón, Kolombia. Wah, jadi ini tuh nggak instan guys, bukan yang sekali ketemu langsung bisa diidentifikasi. Dan kamu tahu nggak sih guys, waktu itu sempat ditemuin tengkorak fosil ular yang ukurannya sangat-sangat gede kalau dibandingin sama ular modern. Gila banget kan perbandingannya. BTW si Titanoboa tuh hewan air atau hewan darat sih? Nah, diperkirakan kalau Titanoboa tuh bisa hidup di darat ataupun di air. Maruk juga ya dia. Dan FYI guys, dia tuh punya kebiasaan yang mirip sama anaconda, yaitu suka hidup deket-deket air. Dimana dia bakal nungguin mangsanya, abis itu dililit sampai kempes dan meninggoy. Wah, ini sih tipenya kayak ular sanca ya guys ya. Dia nggak beracun tapi lilitannya innalillahi. Mar, tadi nyebut-nyebut katanya Titanoboa tuh gede banget. Emang dia tuh segede apa sih? Nah ini guys, kita masuk ke bagian yang seru tentang ukurannya. Diperkirakan si Titanoboa ini bisa sepanjang 13 meter dan bobotnya 1135 kg atau 1,25 ton. Aduh. Ini sebagai perbandingan aja ya guys. Kalau ular modern yang terpanjang di zaman sekarang adalah sanca batik, yang biasanya mencapai 6,25 meter. Wah, ini setengahnya aja nggak nyampe guys. Ada juga guys sanca kembang di Penangkaran yang memecah rekor panjangnya itu 10 meter. Tapi beratnya nih jauh banget kalau dibanding Titanoboa, yaitu nggak sampai 160 kg. Wah, berarti si Titanoboa ini bongsor banget guys. Oke, sekarang aku pengen nunjukin kamu foto perbandingan antara Titanoboa sama makhluk lainnya termasuk manusia. Ini kalau sama Grand Anaconda yang pernah tercatat 8,43 meter panjangnya guys. Ini kalau dibandingin sama 2 jerapah. Dan yang ini kalau dibandingin sama manusia guys. Waduh, edan banget kan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kenapa si Titanoboa bisa gede banget? FYI perlu kamu tahu nih guys, kalau di zamannya Titanoboa, ternyata ada juga hewan-hewan raksasa lain yang hidup. Misalnya Acherontissuchus, sejenis reptil mirip buaya yang panjangnya bisa mencapai 6 meter. Selain itu juga ada Puentemis, yaitu kura-kura purba yang karapasnya aja bisa berdiameter 1,5 meter guys. Wah, karapasnya doang aja udah setinggi orang itu. Ada beberapa dugaan alasan kenapa di zaman itu hewannya gede-gede banget. Yang pertama, masa hidup mereka itu kan tadi kayak yang aku bilang, setelah kepunahan massal dinosaurus. Makanya mereka ini kayak gantiin posisi dan ukuran tubuhnya tuh bisa gede banget guys. Soalnya si Titanoboa kira-kira ukurannya kayak T-Rex loh. Dugaan yang kedua adalah karena suhu yang lebih hangat. Wah, apa pengaruhnya antara suhu sama ukuran tubuh? Nah guys, perlu kamu tahu nih kalau Titanoboa itu reptil ya. Dimana reptil kebanyakannya itu berdarah dingin. Kecepatan metabolisme hewan yang berdarah dingin itu dipengaruhi sama suhu lingkungan guys. Kalau suhunya panas, metabolisme bakal berjalan lebih cepat. Sementara kalau suhunya dingin,
metabolismenya bakal berjalan lebih lambat. Nah, pada masa-masa Paleosin itu guys, di saat Titanoboa hidup, diperkirakan suhunya itu lebih hangat antara 30 sampai 34 derajat Celcius. Apa dampaknya, Mar? Ya itu tadi, jadinya metabolisme mereka bekerja lebih cepat dan tubuhnya pun bisa tumbuh lebih besar. Belum lagi kemungkinan pas itu faktor lingkungan sama makanannya tuh mencukupi. Wah, ini sih definisi Tuhan baik banget. Untung aja makhluk itu cuma ada jutaan tahun yang lalu. Kalau ada sekarang, abis kita ditelan, guys. Tapi kamu kepikiran gak sih? Sekarang bumi kan kondisinya makin panas ya. Kalau misalnya teorinya kayak tadi, berarti bisa aja dong di masa depan ular-ular besar bakal muncul lagi. Amit-amit dah. Oke guys, itu dia untuk episode di luar laut hari ini. Gimana tanggapan kamu? Kalau ada tambahan atau yang lain-lain langsung aja tulisin di komen. Jangan lupa like dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Request bahasan berikutnya langsung aja ke marinasibahas@gmail.com. This is Marinasi. And as always, bossing deng serunding. Bye-bye. Ada bakpao lewat dong. Pengen beli bakpao ah.